Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel Ulfahmet. Pada video kali ini kita akan belajar tentang himpunan, sampai dengan operasi-operasi pada himpunan. So, saksikan terus sampai akhir ya. Sebelumnya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Sebelum kita membahas materi himpunan, baiknya kita tahu dulu KI dan KD untuk himpunan matematika. Untuk KI 3-nya di sini bisa dibaca teman-teman, KI 3 kompetensi inti 3. Kemudian untuk kompetensi dasar yang 3.4 menjelaskan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement himpunan, dan melakukan operasi biner pada himpunan menggunakan masalah kontekstual. Selanjutnya, KI 4, ini juga bisa dibaca ya teman-teman. Dan untuk KD 4.4-nya, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement himpunan, dan operasi biner pada himpunan. Selanjutnya, kita langsung membahas materi himpunan matematika. Yang pertama, apa itu himpunan? Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas, sehingga dapat dengan jelas diketahui objek yang termasuk himpunan dan objek yang tidak termasuk ke dalam himpunan tersebut. Contoh kumpulan yang termasuk himpunan ya teman-teman, di sini contohnya hewan berkaki dua, kumpulan warna lampu lalu lintas. Dua contoh ini termasuk himpunan karena kumpulan-kumpulan ini dapat didefinisikan dengan jelas. Nah, berdasarkan definisi himpunan yang tadi, coba kamu tuliskan pengertian himpunan dengan kata-katamu sendiri. Sekarang contoh yang bukan himpunan. Perhatikan kumpulan berikut ini. Kumpulan wanita cantik, kumpulan vas bunga cantik. Kumpulan-kumpulan di atas bukan suatu himpunan, karena cantik menurut seseorang belum tentu menurut orang lain juga cantik. Dengan kata lain, kumpulan tersebut tidak dapat didefinisikan dengan jelas. Wanita cantik, vas bunga cantik itu tidak dapat didefinisikan dengan jelas ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan membahas notasi himpunan atau lambang, atau juga bisa disebut simbol himpunan. Suatu himpunan biasanya diberi nama atau dilambangkan dengan huruf kapital A, B, C, dan seterusnya sampai Z. Ini bisa dituliskan dengan huruf kapital dan ditandai dengan kurung purawal. Kurung yang seperti ini ya teman-teman. Untuk anggota himpunan, banyak anggota himpunan dinyatakan dengan N. Jadi jika ada huruf N, simbolnya itu bisa dibaca banyak anggota suatu himpunan. Nah, jika himpunan A sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, maka NA artinya banyak anggota himpunan A. NA sama dengan 6, karena di sini ada 6 anggota. 1, 2, 3, 4, 5, 6 anggota. Selanjutnya, di sini ada contoh ya teman-teman. Untuk A adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 6. Jadi, A-nya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Bilangan cacah mulai dari 0 dan kurang dari 6 berarti di sini sampai 5 ya teman-teman. Maka NA-nya sama dengan 6 karena di sini ada 6 anggota. 1, 2, 3, 4, 5, 6 anggota. Kemudian ada juga istilah elemen. Apa itu elemen? Setiap benda atau objek yang berada dalam himpunan disebut anggota atau elemen dari himpunan tersebut dan dinotasikan dengan simbol seperti ini, seperti huruf E ya teman-teman. Ini dibacanya elemen. Jika kita perhatikan, misalkan di sini ada himpunan A tadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, maka 0 elemen A, 0 anggota himpunan A, 1 elemen A, 1 juga anggota dari himpunan A, 2 elemen A, 2 anggota dari himpunan A, dan seterusnya. Nah, sekarang untuk menyatakan suatu himpunan ada beberapa cara.
Cara yang pertama yaitu dengan kata-kata. Dengan kata-kata atau dengan cara menyebutkan semua syarat atau sifat keanggotaannya. Contoh, P adalah himpunan bilangan prima antara 10 dan 40. Dituliskan seperti ini teman-teman dalam bentuk himpunannya. P sama dengan kurung kurawal, jangan lupa ya, bilangan prima antara 10 dan 40. Kemudian cara yang kedua, dengan notasi pembentuk himpunan. Sama seperti menyatakan himpunan dengan kata-kata, pada cara ini disebutkan semua syarat atau sifat keanggotaannya. Namun, anggota himpunan dinyatakan dengan suatu peubah atau variabel ya teman-teman. Peubah yang biasa digunakan adalah X atau Y. Contoh, P, himpunan bilangan prima antara 10 dan 40. Dengan notasi pembentuk himpunan dapat ditulis seperti ini. P sama dengan himpunan X lebih dari 10 dan X-nya kurang dari 40 dengan X elemen bilangan prima. Bisa dipahami ya teman-teman? Untuk penulisan atau menyatakan suatu himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Jadi ada variabel atau peubah di sini. Selanjutnya, cara ketiga untuk menuliskan himpunan adalah dengan mendaftar anggota-anggotanya. Mendaftar anggota-anggotanya adalah dengan cara menyebutkan anggota-anggotanya, menuliskannya dengan menggunakan kurung kurawal, dan anggota-anggotanya dipisahkan dengan tanda koma. Contoh, himpunan P sama dengan 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37. Contoh lagi, himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Bisa ya teman-teman untuk menyatakan himpunan atau menuliskan himpunan dengan 3 cara tersebut. Selanjutnya, jenis-jenis himpunan. Untuk jenis himpunan yang pertama adalah himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Notasinya seperti ini, kurung kurawal dengan anggotanya tidak usah dituliskan teman-teman karena tidak ada anggota. Atau bentuknya seperti ini ya. 0 dicoret. Kemudian himpunan yang kedua, himpunan semesta. Himpunan semesta merupakan himpunan yang memuat semua anggota atau objek himpunan yang dibicarakan dan dilambangkan dengan huruf S. Artinya ini himpunan semesta. Kemudian himpunan bagian. Himpunan A merupakan himpunan bagian B jika setiap anggota A juga menjadi anggota B. Dinotasikan seperti ini, A, himpunan bagian B. Atau bisa dituliskan juga B memuat A. Yang pertama, contoh himpunan kosong. N adalah himpunan nama-nama bulan dalam setahun yang diawali dengan huruf C. Nyatakan N dalam notasi himpunan. Nama-nama bulan dalam setahun yang kita tahu, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Karena tidak ada nama bulan yang diawali dengan huruf C, maka N adalah himpunan kosong. Jika kita tulis dengan notasi himpunan, berarti N sama dengan himpunan kosong. Dituliskannya cukup dengan kurung kurawal saja seperti ini, tanpa anggota. Dibacanya himpunan kosong ya teman-teman. Yang kedua, contoh himpunan semesta. Jika P, himpunan P adalah pisang, jeruk, apel, anggur, maka semesta dari himpunan P adalah himpunan buah-buahan. Dengan kata lain, semesta adalah himpunan semesta dari P. Contoh lagi ya, tentukan 3 himpunan semesta yang mungkin dari himpunan berikut. Misalkan di sini himpunan A, 2, 3, 5, 7. Untuk menentukan himpunan semesta yang mungkin dari himpunan A, kita lihat karakteristik dari anggota-anggota himpunan A. Untuk semesta, kemungkinan yang pertama, bilangan prima. Kita lihat anggota-anggota pada himpunan A, 2, 3, 5, 7, juga termasuk bilangan prima. Kemungkinan semesta yang kedua, semesta bilangan asli. Apakah 2, 3, 5, 7 juga bilangan asli? Iya. Sehingga bilangan asli memungkinkan untuk menjadi semesta dari himpunan A.
Semesta kemungkinan yang ketiga, bilangan cacah, karena 2, 3, 5, dan 7 juga termasuk ke bilangan cacah. Jadi, himpunan semesta yang mungkin dari himpunan A adalah bilangan prima, bilangan asli, atau bilangan cacah. Kemudian, contoh yang kedua, himpunan B, kerbau, sapi, kambing. Untuk himpunan semesta yang mungkin dari B adalah binatang, binatang berkaki 4, binatang memamah biak, karena kerbau, sapi, kambing termasuk binatang, binatang berkaki 4, dan termasuk juga binatang memamah biak. Jadi, 3 kemungkinan semesta ini memungkinkan untuk menjadi semesta atau himpunan semesta dari himpunan B. Yang ketiga, contoh himpunan bagian. Perhatikan himpunan-himpunan berikut. Misalkan di sini ada himpunan A, 1, 2, 3, himpunan B, 4, 5, 6, himpunan C, 1, 2, 3, 4, 6. Berdasarkan ketiga himpunan di atas, tampak bahwa setiap anggota himpunan A, kita lihat himpunan A, 1, 2, 3, juga menjadi anggota himpunan C. Di sini ada 1, 2, 3. Dalam hal ini dikatakan bahwa himpunan A merupakan himpunan bagian dari C. Dapat ditulis A, himpunan bagian C, atau C memuat A. Sedangkan jika kita perhatikan untuk himpunan B, tidak setiap anggota B menjadi anggota C. Himpunan B 4, 5, 6, sedangkan di himpunan C hanya ada 4 dan 6. 5 tidak ada ya teman-teman. Sehingga dikatakan bahwa B bukan himpunan bagian dari C. Karena setiap anggota B tidak ada di C. Jadi syaratnya harus semua anggota B harus ada di C. Karena tidak ada, maka B bukan himpunan bagian dari C. Selanjutnya, menentukan banyaknya himpunan bagian. Tentukan banyaknya himpunan bagian dari A, B, C, D. Kita jabarkan satu-satu ya teman-teman. Untuk himpunan bagian dari A, B, C, D yang mempunyai 0 anggota ada 1, yaitu himpunan kosong. Pasti memiliki 0 anggota ya teman-teman, himpunan kosong. 1 anggota ada 4, yaitu A, B, C, D. Yang memiliki 2 anggota ada 6 himpunan, yaitu himpunan AB, himpunan AC, himpunan AD, himpunan BC, himpunan BD, dan himpunan CD. Yang memiliki 3 anggota ada 4 himpunan, yaitu himpunan ABC, himpunan ABD, himpunan ACD, himpunan BCD. Yang memiliki 4 anggota ada 1 himpunan, yaitu himpunan A, B, C, D. Jadi, ada 16 himpunan bagian. Jika kita hitung satu-satu di sini, ini ada 16 himpunan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 himpunan bagian. Banyaknya semua himpunan bagian dari suatu himpunan adalah 2 pangkat N. Ini 2 pangkat N ya teman-teman. Dengan N-nya adalah banyaknya anggota himpunan tersebut. Jadi, misalkan di sini N-nya adalah 4. Maka kita bisa menentukan banyaknya himpunan bagian dengan cara 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 sama dengan 16. Jadi ada 16 himpunan bagian. Lanjut ke materi operasi himpunan. Untuk operasi himpunan adalah operasi yang dikenakan terhadap himpunan. Biasanya kita mengenal operasi bilangan seperti tambah, kurang, kali, dan bagi. Nah, pada himpunan juga terdapat operasi. Operasi tersebut adalah gabungan, irisan, dan komplement. Operasi himpunan yang pertama, operasi irisan. Perhatikan diagram pen di samping berikut ini. Himpunan A, 2, 3, 5, 7. Dan himpunan B, 1, 3, 5, 7, 9. Daerah arsiran menunjukkan anggota-anggota yang menjadi anggota A juga menjadi anggota B, sehingga dibentuk sebuah himpunan baru yang beranggotakan semua anggota yang terletak pada daerah arsiran, yaitu 3, 5, 7.
Himpunan baru ini disebut irisan A dan B. Dituliskan seperti ini ya teman-teman. Dibacanya A irisan B. Jadi A irisan B sama dengan 3, 5, 7. Bisa kita simpulkan, himpunan A irisan himpunan B artinya yang sama antara himpunan A dan himpunan B, yaitu di sini 3, 5, dan 7. Operasi selanjutnya yaitu operasi gabungan. Perhatikan diagram Venn di samping berikut ini. Himpunan A 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan himpunan B 2, 4, 6, 8, dan 10. Mohon maaf, 8 tidak tertulis ya teman-teman. Nah, daerah yang diarsir memuat semua anggota A atau semua anggota B ataupun semua anggota A dan B. Jadi, untuk operasi A gabungan B dapat ditunjukkan seperti ini ya teman-teman daerah arsirannya. Daerah arsiran menunjukkan gabungan A dan B. Dituliskannya A gabungan B. Jadi, A gabungan B sama dengan semua himpunan A dan B, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Operasi selanjutnya yaitu komplement. Komplement A atau dapat dituliskan seperti ini ya teman-teman, dibacanya A komplement. Adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota semesta pembicaraan, tetapi bukan merupakan anggota himpunan A. Jadi untuk A komplement adalah himpunan yang bukan A namun masih termasuk semesta. Perhatikan gambar diagram Venn di samping. Bagian yang diarsir menunjukkan daerah komplement A. Jadi jika ini himpunan A, maka A komplementnya adalah yang di sini ya teman-teman. Di luar himpunan A tetapi masih di dalam semesta. Contoh, jika semestanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan himpunan A-nya adalah 2, 4, 6, 8, tentukan A komplement. Nah, untuk A komplement berarti yang bukan himpunan A. Yang bukan himpunan A, namun semesta berarti 1, 3, 5, 7, 9, dan 10. Selanjutnya, selisih dua himpunan. Dari himpunan A dan B, kita dapat membentuk himpunan baru yang terdiri dari anggota-anggota A yang bukan anggota B. Himpunan A kurang himpunan B dapat ditulis seperti ini ya teman-teman. A dikurangi B atau A selisih B. Contoh di sini, jika A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 dan B-nya 1, 3, 5, 7, 9. Tentukan A selisih B. A selisih B artinya anggota A yang bukan anggota B. Anggota A yang bukan anggota B di sini adalah 2 dan 4 karena 1, 3, 5 merupakan anggota B. Jadi untuk A selisih B adalah 2 dan 4. Selanjutnya, dapatkah kalian menemukan B selisih A? Silahkan dicatat di buku kalian masing-masing ya. Sekarang kita akan membahas tentang diagram Venn. Diagram Venn pertama kali ditemukan oleh John Venn, seorang ahli matematika dari Inggris yang hidup pada tahun 1834 sampai 1923. Dalam diagram Venn, himpunan semesta dinyatakan dengan daerah persegi panjang, sedangkan himpunan lain dalam semesta pembicaraan dinyatakan dengan kurva mulus tertutup sederhana dan nokta-nokta yang menyatakan anggotanya. Selanjutnya, membuat diagram Venn. Agar kalian dapat memahami cara menyajikan himpunan dalam diagram Venn, pelajari uraian berikut ini ya. Diketahui misalkan di sini, semesta himpunan S sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, sampai 9. Himpunan P 0, 1, 2, 3, 4. Dan himpunan Q 5, 6, 7. Karena P irisan Q himpunan kosong, tidak ada yang sama ya teman-teman antara himpunan P dan himpunan Q. Jadi, dapat dikatakan bahwa kedua himpunan saling lepas, tidak ada yang sama. Kita bisa menggambarkan masing-masing. Di sini himpunan P, di sini himpunan Q. Himpunan P-nya kita tuliskan 0, 1,
2, 3, 4. Dan himpunan Q-nya 5, 6, 7. Selanjutnya, yang belum ada di himpunan P dan himpunan Q, kita bisa tuliskan di semesta di sini. Semestanya adalah 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 9. Kita tuliskan semestanya 0 sudah ada di sini ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian 8 bisa kita tuliskan di luar himpunan P dan Q, tapi masih di dalam semesta. 8 dan 9. Masih membahas tentang membuat diagram Venn. Selanjutnya, diketahui semestanya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai 10 adalah himpunan semesta. Himpunan A 1, 2, 3, 4, 5, dan himpunan B bilangan genap kurang dari 12. Gambarlah dalam diagram Venn himpunan tersebut. Kita tuliskan dulu atau mendaftarkan anggota-anggotanya terlebih dahulu ya teman-teman, biar lebih mudah melihatnya. Himpunan S kita tuliskan tadi 1, 2, 3, sampai 10. Himpunan A sudah dalam mendaftar anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Dan himpunan B bilangan genap positif ini teman-teman kurang dari 12, yaitu 2, 4, 6, 8, 10. 12 tidak termasuk ya teman-teman, karena di sini mintanya kurang dari 12. Karena A irisan B, ada ya teman-teman, yaitu 2 dan 4, anggotanya ada yang sama, 2 dan 4, himpunan A dan himpunan B. Dalam diagram Venn, irisan dua himpunan harus dinyatakan dalam satu kurva. Himpunan A dan B dibuat perpotongan seperti ini. Maka bentuknya seperti ini ya teman-teman, ada irisan. Kita bisa tuliskan himpunan A-nya di sini 1, 3, 5, dan yang beririsan adalah 2 dan 4. Himpunan B-nya 2 dan 4 sudah tertuliskan di sini, kemudian 6, 8, 10. Sisanya yang tidak termasuk di himpunan A maupun himpunan B, namun masih ada di semesta, yaitu 7 dan 9. Selanjutnya, sifat-sifat operasi himpunan untuk irisan dan gabungan. Yang pertama, sifat komutatif. A irisan B sama dengan B irisan A. A gabungan B sama dengan B gabungan A. Sifat yang kedua, sifat asosiatif. A irisan B, irisan C. Ini di dalam kurung A irisan B, teman-teman. Sama dengan A irisan buka kurung B irisan C. Untuk gabungannya, A gabungan B di dalam kurung gabungan C sama dengan A gabungan buka kurung B gabungan C tutup kurung. Dan sifat idempoten. A irisan A hasilnya adalah A himpunan A itu sendiri. A gabungan A sama dengan A. Himpunan A itu sendiri. Sifat yang keempat, sifat distributif irisan terhadap gabungan. A irisan buka kurung B gabungan C sama dengan A irisan B digabung A irisan C. Nah, di sini ada contoh untuk sifat distributif irisan terhadap gabungan ya teman-teman. Diketahui himpunan A sama dengan 1, 2, 3, himpunan B 3, 4, 5, 6, himpunan C 3, 6, 7. Sehingga diperoleh B gabungan C, kita gabung antara himpunan B dan himpunan C, menjadi 3, 4, 5, 6, 7. Dan A irisan B, kita iris di antara dua himpunan ini, himpunan A dan B, yang sama adalah himpunan 3. Dan A irisan C, kita iris antara himpunan A dan himpunan C, yang sama elemennya adalah 3. Sehingga A irisan C sama dengan himpunan 3. Dengan demikian diperoleh A irisan B gabungan C sama dengan A-nya tadi 1, 2, 3 diiris dengan B gabungan C 3, 4, 5, 6, 7. Yang sama di antara kedua himpunan ini adalah anggotanya 3 menjadi himpunan 3. Kemudian A irisan B digabung A irisan C. A irisan B-nya adalah 3, A irisan C-nya juga 3. Ini kita gabung menjadi 3.
Tetap ya, himpunan 3 ini sifat idempoten. Sehingga untuk contoh sifat distributif irisan terhadap gabungan A irisan B gabung C akan sama dengan A irisan B digabung A irisan C. Sama-sama kalau untuk contoh ini hasilnya adalah himpunan 3. Nah, sekarang kita lanjut ke aplikasi himpunan pada kehidupan sehari-hari. Contoh soal langsung ya teman-teman. Di dalam suatu kelas ada 40 siswa, 25 siswa suka matematika, 20 siswa suka fisika, dan ada 15 siswa suka keduanya. Buatlah diagram Venn-nya. Tentukanlah banyak siswa yang tidak suka keduanya. Kita akan jawab ya teman-teman. Untuk di sini kita bisa lihat misalkan siswa yang suka matematika adalah himpunan A dan himpunan B-nya siswa suka fisika. Dan di sini ada irisan ya, karena ada siswa yang suka keduanya. Kita bisa tulis untuk yang menyukai matematika saja berarti ada 10 dari 25 dikurangi 15. Karena 15 di sini ya teman-teman, irisan antara matematika dan fisika, maka yang hanya menyukai matematika ada 10. Diperoleh dari 25 dikurangi 15. Sedangkan yang menyukai fisika saja ada 5, diperoleh dari 20 dikurangi 15. Total yang menyukai fisika kan 20 dikurangi 15 menjadi 5. Nah, di sini. Misalkan A, siswa yang suka matematika, B, siswa yang suka fisika. Maka, tentukanlah banyak siswa yang tidak suka keduanya. Banyak siswa yang tidak suka keduanya adalah 40 dikurangi 10 dikurangi 15 dikurangi 5. 40-nya adalah semesta, dikurangi yang hanya suka matematika, dikurangi yang suka keduanya, dikurangi yang hanya suka fisika, sama dengan 10. Jadi ada 10 siswa yang tidak suka keduanya, tidak suka matematika dan juga tidak suka fisika. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Share video ini agar lebih bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya. Sampai jumpa di video pembahasan materi yang lain. Tetap semangat belajar bersama Ulfahmet.